Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 18 Agustus 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan kami semua, khususnya dalam gereja Advent, untuk memelihara sabat hari Sabtu, dan menyembah Engkau ya Bapa, sebab Engkaulah yang menguduskan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Kristi Chu. Kepada Saudari Kristi, kami persilahkan. Bagi saudara dan saudari sekalian, tajuk renungan hari ini 18 Agustus, pengudusan bagi pemelihara sabat. Ayat Alkitab terdapat dalam Keluaran 20 ayat 8 hingga 10. Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan, Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Allah telah menyatakan dalam firman-Nya bahwa hari ketujuh adalah tanda antara Dia dan umat pilihannya, tanda kesetiaan mereka. Hari ketujuh adalah hari yang dipilih Allah. Ia tidak menyerahkan perkara ini untuk diubah oleh imam atau penguasa. Hal ini terlalu penting untuk diserahkan kepada penilaian manusia. Allah melihat bahwa manusia akan memikirkan kenyamanan mereka sendiri dan memilih hari yang paling sesuai dengan kecenderungan mereka. Suatu hari yang tidak memiliki otoritas ilahi. Dan Ia telah menyatakan dengan jelas bahwa hari ketujuh adalah sabat Tuhan. Setiap orang di dunia Allah berada di bawah hukum pemerintahannya. Allah telah menempatkan sabat di dalam inti 10 firman dan menjadikannya tolok ukur ketaatan. Melalui sabat, kita dapat belajar tentang kuasa-Nya, sebagaimana dinyatakan dalam pekerjaan dan firman-Nya. Manusia tidak dapat menempatkan diri mereka lebih jelas daripada posisi menentang pekerjaan Allah dan hukum-Nya daripada dengan menjunjung suatu hari yang tidak memiliki satupun bukti kekudusan dan mengaku menyembah Dia pada hari itu. Mereka yang telah merusak hukum dengan menggantikan sabat palsu bagi sabat kudus Allah dan yang memaksa orang untuk memelihara sabat palsu ini meninggikan diri mereka di atas Allah dan menghormati yang palsu di atas yang asli. Pengudusan diklaim oleh orang-orang Kristen yang mengabaikan hari perhentian kudus Allah demi sabat palsu. Tetapi Allah menyatakan bahwa pengudusan yang berasal darinya hanya diberikan kepada mereka yang menghormati Dia dengan menuruti perintah-perintah-Nya. Pengudusan yang diklaim oleh mereka yang terus berada dalam pelanggaran adalah pengudusan palsu. Dengan demikian, dunia keagamaan ditipu oleh musuh Allah dan manusia. Manusia telah mencari banyak rekayasa. Mereka telah mengambil suatu hari biasa yang tidak diberi kekudusan oleh Allah, dan mereka mengenakannya dengan hak-hak istimewa yang suci. Mereka telah menyatakannya sebagai hari kudus. Tetapi hal itu tidak memberikan sedikit pun kekudusan. Mereka tidak menghormati Allah dengan menerima lembaga manusia
dan mempersembahkan kepada dunia sebagai Sabat Kristen suatu hari yang tidak memiliki dasar. Demikianlah firman Tuhan sebagai otoritasnya. Demikian bacaan renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Saudari Kristi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Hari apakah hari Sabat? The Great Controversy halaman 690 paragraf 1 berkata, masih ada pemelihara Sabat Alkitab di Abyssinia. Joseph Wolf dalam jurnalnya pada tahun 1838 yang menceritakan kunjungannya ke negara tersebut mengatakan bahwa hari Sabat orang Yahudi, yaitu hari Sabtu, dipelihara secara ketat di antara orang Abyssinia di provinsi Hamazin. Abyssinia adalah kekaisaran Ethiopia. Di Ethiopia ada pemelihara hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Alkitab juga menyatakan tentang sida-sida Ethiopia yang bertobat dan dibaptiskan dalam nama Yesus. Kemudian, di zaman kegelapan ada pernyataan berikut ini yang terdapat dalam Spirit of Prophecy volume 4 halaman 180 paragraf 2. John Fritz yang membantu Tyndale dalam menerjemahkan kitab suci dan menjadi martir karena imannya menyatakan pandangannya mengenai hari Sabat. Orang-orang Yahudi mempunyai firman Allah untuk hari Sabtu mereka, karena hari itu adalah hari ketujuh, dan mereka diperintahkan untuk merayakan hari ketujuh itu dengan khidmat. Para reformator memahami bahwa hari Sabat adalah hari Sabtu, dan itu berdasarkan firman Tuhan. Karenanya saat Alkitab berkata dalam Keluaran 31 ayat 13 yang berbunyi, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Hari Sabat adalah hari Sabtu, adalah peringatan antara Tuhan Allah dan umat-umatnya, bahwa dialah yang menguduskan umat-umatnya. Inilah dasarnya bahwa pengudusan hanya bagi pemelihara Sabat, yaitu hari Sabtu. Ini penting sekali dipahami, sebab di zaman sekarang ini ada banyak jenis Sabat yang lain. Sabat hari Minggu, Sabat hari Selasa, Sabat hari Rabu, Sabat hari Kamis, atau yang dikenal dengan istilah Sabat lunar. Sabat lunar, hari Sabatnya ganti-ganti hari. Sabat-sabat yang lain ini bukanlah tanda peringatan bahwa Tuhan Allah yang menguruskan umat-umatnya. Sabat hari ketujuh, hari Sabtu adalah tanda bahwa Tuhanlah yang menguruskan kita. Lalu, kebenaran vital berikutnya adalah yang terdapat dalam The Spirit of Prophecy volume 1 halaman 17 paragraf 2. Sang Pencipta Agung mengumpulkan penghuni sorgawi bahwa ia akan berada di hadapan semua malaikat, memberikan penghormatan khusus kepada anaknya. Artinya Sang Pencipta Agung ini punya anak. Karenanya Sang Pencipta Agung ini adalah Allah Bapa. Sang anak duduk di atas tahta bersama Bapa dan kumpulan malaikat kudus sorgawi berkumpul di sekitar mereka. Dengan jelas Roh Nubuat berkata bahwa Sang Pencipta adalah Allah Bapa. Mengapa kebenaran ini vital bagi kita? Sebab Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church volume 6 halaman 350 paragraf 1. Hari Sabat yang diberikan kepada dunia sebagai tanda bahwa Allah adalah pencipta, juga merupakan tanda bahwa Dia adalah Sang Pengudus. Kuasa yang menciptakan segala sesuatu adalah kuasa yang menciptakan kembali jiwa menurut rupanya sendiri. Bagi mereka yang menguduskan hari Sabat, hari itu menjadi tanda pengudusan. Pengudusan yang sejati adalah keselarasan dengan Allah serta penyatuan karakter dengan Dia. Inilah pentingnya kita mengenal siapa Allah, Sang Pencipta, yaitu Allah Bapa. Hari Sabat adalah tanda bahwa Bapalah yang menguduskan umat-umatnya, dan pengudusan sejati adalah milik karakter yang selaras dengan karakter Allah yang adalah Bapa kita. Jadi, yang menguduskan kita adalah Allah Bapa, bukan Trinitas. Dan kita menyembah Allah Bapa pada hari Sabat, hari Sabtu, bukan Minggu, bukan lunar. Sebab hari Sabat adalah tanda bahwa Allah Bapa yang menguduskan kita. Kebenaran ini penting sekali dipahami oleh umat-umat Allah dan mengimaninya karena renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 236 paragraf 6 dan 7. Pengudusan diklaim oleh orang-orang Kristen yang mengabaikan hari perhentian kudus Allah demi Sabat palsu.
Tetapi Allah menyatakan bahwa pengudusan yang berasal darinya hanya diberikan kepada mereka yang menghormati Dia dengan menuruti hukum-hukumnya. Pengudusan yang diklaim oleh mereka yang terus-menerus dalam pelanggaran adalah pengudusan palsu. Dengan demikian, dunia keagamaan ditipu oleh musuh Allah dan manusia. Manusia telah mencari banyak rekayasa. Mereka telah mengambil suatu hari biasa yang tidak diberikan kekudusan oleh Allah, dan mereka mengenakan dengan hak-hak istimewa yang suci. Mereka telah menyatakannya sebagai hari kudus, tetapi hal itu tidak memberikan sedikit pun kekudusan. Mereka tidak menghormati Allah dengan menerima lembaga manusia, mempersembahkan kepada dunia sebagai Sabat Kristen, suatu hari yang tidak memiliki dasar. Demikianlah firman Tuhan sebagai otoritasnya. Inilah pentingnya kita mengenal Allah yang benar dan hari ibadah yang benar. Sebab manusia membuat hari Sabat palsu dan menyembah yang bukan Allah seperti Trinitas. Karenanya Roh Nubuat ingatkan kita dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 350, paragraf 1. Dan hari Sabat adalah tanda ketaatan. Ia yang menaati hukum keempat dengan sepenuh hati akan menaati seluruh hukum itu. Ia dikuduskan melalui penurutan. Dan sebagaimana pekabaran kebenaran renungan pagi sebelumnya, penurutan akan hukum dalam hidup kita hanya akan terwujud oleh kehadiran Roh-Nya Yesus dalam hati kita. Sebab satu-satunya manusia yang telah menghidupkan hukum Bapa dengan sempurna adalah manusia Yesus Kristus. Karenanya, hidupnya Yesuslah yang kita perlukan, dan hidup Yesus kita terima oleh kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam suratnya nomor 81A, tahun 1897, paragraf 5. Biarlah saudara Rizer menjadi akrab dengan pengurusan oleh Roh Kristus. Sebab Bapa menguduskan umat-Nya dalam kebenaran, yaitu Yesus Kristus, dan Yesus hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Dan Yesuslah Tuhan atas hari Sabat. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan dan pertobatan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital pada pagi hari ini, bahwa kami sebagai umat-umat-Mu dapat dikuduskan bila mana kami menuruti akan hukum-Mu ya Bapa, khususnya hari Sabat. Sebab hari Sabat adalah tanda antara Engkau dan kami sebagai umat-umat-Mu, dan menuruti akan hukum-Mu dengan sempurna di dalam anak-Mu. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya dengan menerima Roh-Nya Kristus, maka itulah wujud kami menerima kehadiran Engkau ya Bapa dalam hidup ini, maka kami pun dapat menghidupkan hukum-Mu dengan sempurna, khususnya hukum keempat, maka pengudusan yaitu perubahan karakter menjadi bagian kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.